Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu untuk kembali melanjutkan pelajaran kita. Yang paling penting adalah untuk selalu kita meluruskan niat karena Allah taala, karena hadzal ilm minallah, karena ilmu ini dari Allah semata. Maka wajib bagi kita untuk mengerahkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masuk kepada pembahasan. Kita masih di awal-awal pembahasan kitab. Kemarin baru masuk sedikit. Ya mungkin di sini ada beberapa yang baru lagi. Ya 6. Mungkin namanya ditulis dulu ya. Namanya ditulis dulu sampai ustadznya hafal gitu ya. Awal-awal ustadznya nggak hafal namanya. Ya. Ya sambil. Jadi kitab semua sudah punya ya. Maka diperhatikan pada halaman yang ketiga. Qala al-mu'allif hafizahullah, penulis berkata, al-babul awal, bab yang pertama. Al-babul awwalu, silakan kalau mau diharokati ya. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan, sebagaimana sebagian dari teman sekalian mungkin mengetahui bahwa biasanya kita menggunakan kitab Al-Muyassar. Hanya saja sekarang sedikit saya adakan perubahan. Kita menggunakan Al-Mukhtaron. Yang sebelumnya Mukhtaron ini dibahas hanya dalam bab sorofnya saja. Ya, dan juga sebagai tambahan saja gitu, ya. Tapi sekarang kita mulai min awal, dari awal dengan Al-Mukhtaron. Yang saya berharap karena di sini dia terjemahan mungkin lebih akan mudah difahami, ya. Mungkin ya namanya orang yang belajar di sini tidak semuanya itu memiliki background awal itu orang-orang yang mengerti atau orang-orang yang maksudnya terbiasa dengan belajar, ya. Jadi kebanyakannya mungkin ya berbeda dengan anak-anak pondok ya. Kalau anak-anak pondok mereka memang udah
disetting bahasa saya itu ya, untuk belajar, untuk menghafal, dan mereka memang harus terbiasa. Tapi untuk orang-orang yang bukan di luar pondok, yang dia secara asal itu tidak disetting untuk belajar, ya, maka pertama tanamkan niat bahwa kita akan melakukan suatu ya, perubahan dalam keseharian kita. Ya, mungkin iya sebagian mahat sebelum ini ya sudah biasa ngaji gitu ya, sebagian. Tapi belajar secara intensif itu sebagian besarnya belum. Kalau ngaji daurah mungkin ya sepekan sekali, ya itu mungkin ada, dan tidak istiqomah gitu kan. Beda dengan bahasa Arab ini. Bahasa Arab ini harus intensif, ya, harus fokus. Jadi pertama itu tadi, kita harus memberikan kepada diri kita atau menanamkan kepada diri kita, yaitu kita akan memulai atau mengubah hari-hari kita dengan sesuatu yang berbeda. Pertama ya, mengisi hari kita dengan apa? Belajar. Tentunya berbeda mahatnya. Yang keseharian ya di hadapan saya atau yang belajar sekarang ini para ummahat ya, yang kesehariannya itu hanya mengurusi rumah gitu mungkin ya, sebelumnya sibuk dengan itu. Jadi belum pernah mengalami, ya sebagian, mungkin sebagian ada yang sudah mengisi waktunya dengan belajar, tapi secara umum gitu ya, kebanyakan tidak gitu ya. Maka itu tadi. Jadi dengan memberikan rasa seperti itu kepada diri kita, maka nanti akan membuat kita melakukan sesuatu yang berbeda juga dengan waktu kita. Ya, kita akan berusaha meluangkan waktu untuk belajar, mengulang, ya, dan menghafal sedikit demi sedikit. Ya tentunya, yang namanya pelajaran harus dihafal. Dan Mahat sudah tahu, kita di sini akan mempelajari bahasa Arab. Ya, bahasa yang asing bagi kita, orang Indonesia. Kita ini orang ajam. Ya, bukan bahasa Arab yang ajam, tapi kita yang ajam, kita yang orang asing. Karena Islam itu secara asal turun dengan bahasa Arab, maka bahasa selain bahasa Arab ya berarti asing, gitu ya. Orang selain orang Arab ya asing, ya. Maka harus bagi kita, maksudnya namanya bahasa ya kita harus menghafal. Kalau tidak menghafal, apa yang akan kita dapatkan dari bahasa tersebut? Apa yang akan kita dapatkan dari pelajaran tersebut? Ya, maka itu tadi, ini harus dirubah. Saat Mat ingin belajar, maka tidak boleh tidak, harus dengan menghafal. Hanya saja ya tentu berbeda kondisi satu dengan yang lain, terkait dengan kecerdasan pasti, terkait dengan usia sangat pasti. Ya, di rumah saya Mahat ya, ada kelas di rumah untuk istri dan keluarga, dan mertua saya ikut. Ya, saya begitu melihat kesulitan gitu ya. Nah itu tadi, betapa belajar di usia tua itu berbeda dengan belajar di usia muda. Ya, kalau diibaratkan, ibarat orang menulis di pinggir pantai ya Mahat, udah nulis panjang, disiram air yang minggir ke tepi, habis. Ya, nulis lagi, disiram lagi air,
terhapus lagi. Itu ibarat orang yang belajar di usia tua. Tapi apakah itu suatu kemustahilan? Tidak ada yang mustahil. Ya, kemustahilan hanya di sisi manusia. Adapun indallah, di sisi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kita berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu. Kalau kita melihat kepada diri kita, maka tidak akan ada yang mungkin. Tapi kalau kita bersandar, kita sandarkan diri kita kepada yang Maha mampu, maka insya Allah bismillah semuanya akan Allah mudahkan. Ya, itu yang paling terpenting. Tidak ada yang mustahil, ya Mahad. Belajar bahasa Arab, ya. Karena ya itu tadi, ya, kelas bahasa Arab atau pembelajaran bahasa Arab ini sebagaimana Ummahat ketahui, mungkin sebagian Ummahat sering melihat fenomena-fenomena dari orang-orang yang belajar bahasa Arab putus di tengah jalan, ya. Dan dengan segala macamnya, banyak yang enggak kelar, ya. Terkadang itu mempengaruhi kita juga yang akan belajar. Maka itu tadi, ya. Sekali lagi tidak sama satu orang dengan orang yang lain. Hasil tidak bisa diukur dengan itu. Ya. Maka bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dan memintalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, 6. Kita masuk, ya, al-babul awwalu. Bab yang pertama, muqaddimatun. Muqaddimah. Ya, muqaddimah udah jadi bahasa kita. Bab juga itu udah jadi, maksudnya bukan sesuatu yang asing bagi kita gitu. Jadi secara umum bahasa Arab ini banyak atau sebagian besarnya sudah kita dengarkan hari demi hari. Hanya saja terkadang kita nggak sadar kalau itu bahasa Arab, ya. Sebagian kita nggak menyadari kalau yang kita ucapkan adalah bahasa Arab. Maka itu tadi, makanya orang Indonesia ini kalau pengen belajar bahasa Arab itu sedikit saja sebenarnya, ya, sedikit saja usahanya untuk mempelajari bahasa Arab, ya, insyaallah. Bab pertama muqaddimah. Memulai dengan menjelaskan tentang jumlah atau kalam. Dalam kurung itu bahasa Arabnya al-jumlatu al-kalamu. Apa itu maknanya? Jumlah atau kalam, susunan kata. Jumlah atau kalam adalah susunan kata. Kata ma'ruf ya dalam bahasa kita. Hanya saja dalam bahasa Arab, perhatikan kata dalam kurung kalimatun. Dalam bahasa Arab, kata dibahasakan dengan kalimah. Yang kita fahami dalam bahasa kita kalimat itu apa? Susunan kata. Maka ini istilah yang harus kita rubah saat masuk bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, kata disebut kalimah, kalimatun. Mafhum? Jelas sampai sini? Yang mempunyai arti sempurna. Susunan kata, ini makna jumlah atau kalam tadi, susunan kata yang mempunyai arti atau makna sempurna. Jadi dia susunan kata. Kata bukan maksudnya perkatanya tidak bermakna. Yang namanya setiap kata pasti sudah memiliki makna. Hanya saja terkadang ada susunan kata saat sudah bergabung atau sudah bersusun, maknanya tidak sempurna. Jadi patokan untuk disebut jumlah atau kalam, susunan kata. Tidak hanya cukup susunan kata, tapi dia memiliki makna sempurna. Sekarang perlu digarisbawahi, apa itu sempurna.
Karena di sini poinnya itu syarat dia disebut jumlah atau kalam, susunan kata yang disebut dengan jumlah atau kalam. Sempurna artinya adalah difahami maknanya. Itu makna sempurna. Artinya difahami. Jadi kata yang memiliki makna sempurna. Itu apa maksud sempurna? Difahami maknanya. Baik seseorang ketika dia membaca sebuah susunan kata pada tulisan, saat dia membaca susunan kata tersebut dan dia memahami maknanya, maka susunan kata yang dia baca adalah kalam atau jumlah. Atau dia mendengar orang berbicara, ya, mengatakan kalimat, ya, beberapa kata mengatakan kalimat, ya. Kemudian dia memahami maknanya, maka kalimat yang dikatakan oleh lawan bicaranya tersebut adalah jumlah kalam. Ya, nanti akan saya contohkan. Jadi pertama, jumlah atau kalam adalah susunan kata. Sementara dalam bahasa kita susunan kata itu apa? Kalimat. Tapi kalimat di dalam bahasa Arab itu apa? Kata. Jadi ini harus dirubah. Kemudian di bawah nanti akan saya rangkum kembali, ya. Kata dalam kurung kalimatun ini harus diingat baik-baik, terkhusus yang baru, ya. Kata dalam kurung kalimah ada 3 macam. Dalam bahasa Arab kata cuma 3 macam. Atau lebih pasnya lagi, masuk kepada 3 kelompok. Yaitu yang pertama isim. Secara singkat isim kata benda. Kemudian fi'il kata kerja. Kemudian huruf. Paham, ya? Huruf dalam bahasa kita. Tapi huruf di sini bukan huruf secara personal, nanti akan saya jelaskan. Intinya kalimat ada 3 dulu, ingat. Nanti masing-masingnya akan dijelaskan, ya. Setelah ini akan dijelaskan masing-masingnya. Apa itu isim, fi'il atau huruf. Jadi intinya kalimat dalam bahasa Arab kata ada 3 macam: isim, fi'il, huruf. Kalau umahan melihat ayat Al-Quran ataupun hadis, isinya 3 ini aja. 3 dari salah satu dari 3 kelompok ini. Apakah dia isim, apakah dia fi'il, ataukah dia huruf. Yang pertama, kita masuk kepada perincian. Nanti di akhir tetap saya rangkum lagi, ya. Ini kita baca dulu yang di kitab. Kita fahamkan dulu yang di kitab. Yang A, isim. Kita masuk sekarang kepada penjabaran kalimat. Sekarang sekali lagi terbiasa, ya, kalimat kata. Jadi kita masuk kepada penjabaran kalimat atau kata. A, isim adalah kata yang menunjukkan benda. 1. Tadi saya simpelkan aja secara singkat, isim kata benda. Sekarang kita masuk maknanya. Kata yang menunjukkan kepada benda. Benda paham, ya? Mahat, tentunya benda itu berwujud, ya, yang memiliki wujud. Benda, hanya saja benda itu masuk apakah benda mati atau benda hidup, ya. Berarti itu semua apa? Isim. Benda kan ada 2, ya, ada benda mati, benda hidup, ya. Maka itu semua masuk kepada kata benda, berarti isim. Kemudian kata sifat, ma'ruf dalam bahasa kita. Dan kata keterangan waktu sebagian.
ya. Dan juga kata keterangan waktu. Jadi ini sebagian ditunjukkan yang masuk isim adalah pertama yang menunjukkan benda, kemudian sifat, kemudian keterangan waktu. Contoh ma'un. Silakan diartikan dan nanti mulai dihafal ya kosakata sedikit demi sedikit. Apalagi kosakata atau benda-benda yang hari demi hari kita temui. Yang ada di sekitar kita dan hari-hari kita temui gitu. Ma'un. Ma mana? Air. Ya. Ya, hari-hari kita jumpa air, mandi dengan air, minum dengan air. Manusia tidak akan bisa jauh dari air. Siapa yang bisa jauh dari air? Mahat? Ada yang bisa hidup tanpa air? Nggak ada, ya. Air ini sumber kehidupan yang paling utama. Kalau nggak ada air maka mati kehidupan. Mahat kan tahu, Mekah dulunya itu lembah kosong, pasir semuanya, gurun semuanya. Gara-gara ada air, ada kehidupan di sana. Jadi begitu, kota yang besar bahkan. Ya. Kemudian burtuqalun, jeruk, buah jeruk. Enggak perlu ditulis buah jeruk ya. Jeruk aja udah cukup dah. Udah paham ya saya. Kemudian tufahun, apel. Apel atau apel ya? Apel. Ya. Buah apel. Saya rasa dua-duanya digunakan ya. Kemudian darsun, pelajaran. Pelajaran berwujud tidak? Pelajaran berwujud tidak? Berwujud tak? Saya tanya, pelajaran. Hah? Tergantung dari sisi apanya, gitu ya. Iya. Dia bisa abstrak, bisa konkret. Intinya pelajaran. Ilmun, pengetahuan, berwujud? Pengetahuan tidak berwujud. Ilmu, kan gitu. Ilmu pengetahuan. Udah jadi bahasa kita itu. Ilmu, bahasa Arab. Bahasa Arab enggak? Bahasa Arab ini umat. Kita tambah lagi, kurang yakin, ilmu pengetahuan. Ya. Jadi pengetahuan tidak nampak dan dia masuk kelompok isim. Itu tadi. Ya. Benda dalam bahasa Arab tidak harus yang berwujud. Ya. Contohnya ini, pengetahuan. Kemudian al-bi'ru, sumur. Al-baitu, rumah. Al-ma'hadu, bisa diartikan pondok, bisa diartikan ini mahad ya, mahad al-falah. Bisa diartikan pondok, bisa diartikan sekolah tinggi, institut, perguruan tinggi, mahad. Al-ustad, ya ustad, bisa diartikan ustad aja, bisa diartikan guru. At-talibu, pelajar. Atau mana yang lain, penuntut ilmu. Kemudian al-ana, sekarang. Itu kata apa itu sekarang? Keterangan waktu. Ya, tidak berwujud sama sekali, tapi masuk isim. Godan, besok. Godan, besok. Syahrun, bulan.
Yaumun hari, amsi kemarin, nadhifun bersih sifat, wasikhun lawan dari bersih kotor, kabirun besar, shaghirun kecil. Sebagian yang ada di sini hafalkan dulu, paling tidak jumpa ini tahu dia siapa, isim. Ya. Jadi hakikatnya manusia itu dia berilmu karena dia sudah pernah lihat, sudah pernah belajar, sudah pernah mempelajari. Ya. Itu hakikatnya terkadang, ya. Ada ilmu yang dia bisa kuasai dengan kaidah. Ada ilmu yang dia kuasai dengan hafalan. Karena dia sudah pernah lihat, pernah jumpa. Ya. Jadi contoh misalnya, kamu tahu nggak tempatnya, alamatnya Mahat Al-Falah? Kata dia, alamatnya di sini, di Geraha Nusa sekian. Saat dia bisa menyebutkan, itu ilmu, ya kan? Pengetahuan. Kenapa dia bisa tahu? Karena dia sudah pernah datang, sudah pernah lihat. Ya. Semakin dia sering datang, semakin hafal. Mungkin merem bisa sampai dia. Begitu juga pelajaran, semakin diulang-ulang, sama seperti itu. Ya. Kemudian masuk kepada alamat tanda-tanda isim. Pertama saya rangkum dulu. Saya berikan ini dulu, rangkuman. Jadi kalimat ada tiga. Isim, fi'il, huruf. Yang akan Umahat pelajari hanya tentang 2 saja. Dari 3 dikurangi lagi 1. Yang akan kita pelajari hanya isim dan fi'il. Kata benda, kata kerja. Kenapa huruf tidak kita pelajari? Dibahas, tapi dia sifatnya bukan seperti isim dan fi'il. Huruf nanti jenis kata yang masuk huruf karena dia adalah jenis kata yang tidak berubah bentuk jenis kata. Jadi isim, fi'il, huruf ini nanti di dalam bahasa Arab ada yang berubah, ada yang tidak. Ingat, berubah dalam perubahan dalam kata bahasa Arab itu pada bagian akhir. Contoh, ini saya berikan dulu ya. Jadi kalimat ada 3. Ismun biar agak kalimat ada 3. Ismun ini bahasa Arabnya. Kalimatun kata ada 3. Ismun, kemudian fi'lun, kemudian harfun. Ya, lagi kalimat cuma 3 ini, ismun, fi'lun, atau harfun. Yang kita pelajari hanya tentang 2 ini, ismun atau fi'lun. Kenapa? Secara umum tinjauannya kenapa? Karena yang 2 ini bisa berubah bagian akhirnya. Adapun huruf ini jenis kata yang tidak berubah. Ya, contohkan.
Qadima Aliyun min Makkah. Ini kalau begini tanwin ya. Kalau gini doma biasa. Qadima Aliyun min Makkah. Jadi Ummahat harus tahu nanti yang kita pelajari bagaimana tahu di sini huruf, di sini fi'il, di sini isim. Ya. Contoh di sini Qadima Aliyun min Makkah. Saya contohkan dulu. Ini fi'il, singkat aja dulu. Isim, ini huruf, ini isim. Ya, kita akan pelajari enggak. Saya cuma ingin menjelaskan tadi kenapa huruf tidak dipelajari. Ini huruf. Salah satu contoh huruf min. Min ini bentuk kata yang dia tidak pernah berubah. Jadi bab huruf nanti kita cuma kaidahnya hanya cukup langsung hafalkan saja. Dijelaskan bahwa min adalah kelompok kata yang masuk huruf. Sudah hafalkan min huruf artinya apa? Sudah gitu. Adapun isim tidak. Ini isim. Di antara isim adalah nama. Isim nama adalah isim. Bagian akhirnya bisa berubah. Bisa nanti di sini Aliyun. Ya, di sini Aliyun. Nanti pada contoh yang lain bisa berubah. Ra'aitu Aliyan. Ali juga. Hanya saja sekarang bagian akhirnya berubah. Kemudian marartu bi aliyin. Sekarang kas. Jadi inilah kenapa kita nanti hanya mempelajari isim sama fi'il. Fi'il juga. Ini saya contohkan satu dulu isim ya. Untuk gambaran aja. Kenapa kita tidak mempelajari huruf? Kita hanya membahas tentang isim dan fi'il. Kaidah yang akan kita bahas tentang isim atau fi'il. Karena isim dan fi'il adalah bentuk kata yang bagian akhirnya bisa berubah-ubah. Karena dia berubah-ubah, itulah kita butuh kaidah untuk mengetahui dia. Sedangkan kata yang masuk kelompok harf, huruf, itu dia tidak pernah berubah. Maka kaidahnya untuk huruf nanti cukup dikasih tahu ini huruf artinya apa, sudah dia hafalkan. Maka dia tidak akan pernah berubah. Mafhum sampai situ ya? Jelas? Khusus yang baru ini ya. Kalau yang sudah ngulang mungkin itu. Yang baru saya harapkan mungkin nanti ya kalau ada bab yang tidak difahami segera tanyakan ya. Karena bahasa Arab ini tidak boleh tidak, materi selalu bertambah setiap pertemuan. Kemudian pembahasan yang baru bisa atau berkaitan dengan pembahasan yang sebelumnya. Kalau pembahasan yang sebelumnya tidak difahami, maka masuk pembahasan baru nanti tambah bingung. Maka berusaha. Jangan biarkan diri nanti kalau nggak paham, sudahlah, jangan begitu ya. Nah, itu tanda-tanda nanti akan membuat Ummahat sendiri nanti akan gugur sendiri nanti gara-gara itu. Semakin banyak nanti bertumpuk yang tidak dipahami kan gitu. Ujung-ujungnya apa? Ya ndak sanggup mau lanjut gimana. Yang ada belajar tambah pusing. Ujung-ujungnya berhenti. Jadi masalahnya kadang karena kita sendiri ya. Pertama, bahasa Arab ini banyak yang sudah mempelajari dan banyak yang bisa. Sekarang nanti kalau Ummahat tidak bisa, coba dipertanyakan apa sebabnya. Ya.
Jadi la farqa bainahum wa bainana. Enggak ada perbedaan antara mereka orang-orang yang sudah bisa bahasa Arab itu dengan kita. Perbedaannya hanya apa? Kesungguhan. Biasanya di situ. Di situ letaknya. Sungguh tidak dia belajar, benar-benar atau tidak dia belajar. Sungguh-sungguh enggak pengen bisa bahasa Arab. Atau hanya sekedar coba-coba. Enggak bisa ya Mahat. Sekali lagi saya sudah peringatkan, belajar adalah ibadah, ibadah jangan dicoba-coba. Ya. Karena urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. 6, kita masuk sekarang. Jadi sudah paham ya, kita nanti akan hanya membahas tentang isim dan fi'il. Adapun kaidah untuk huruf, ketemu ini huruf, maknanya apa? Hafalkan, sudah gitu saja. Ya, bukan isim dan fi'il nanti nggak dihafalkan gitu. Dihafalkan juga, cuma ada kaidah yang membantu kita untuk membedakan isim atau fi'il. Tanda-tanda isim. Yang pertama, isim itu menerima tanwin atau di akhirnya terdapat harokat tanwin. Dhammatain, fathatain, au kasratain. Saya rasa masalah harokat Umahan sudah tahu semua ya. Misal contoh yaminun, di akhirnya berharokat tanwin. Dan contoh-contoh di atas tadi sebagian besar juga Umahan sudah lihat bertanwin. Maka kalau melihat tanwin pada sebuah kata, di dalam Al-Quran nanti baca Al-Quran di akhirnya ada tanwin, apakah dhammatain, apakah fathatain atau kasratain, maka kata tersebut adalah isim. Ya, pasti isim karena ini tanda yang paling pasti. Tidak mungkin dia huruf, tidak mungkin dia fi'il. Yaminun artinya kanan atau bisa juga yang beruntung. Yamin kanan, arah kanan ya, arah kanan atau juga yang beruntung. Bisa juga yamin bermakna sumpah. Jadi kadang satu kata itu bisa banyak bahasa Arab artinya. Terus gimana itu Ustaz? Apa enggak susah itu ngafalinnya? Bahasa Arab ini bersama pembiasaan saja. Terus gimana kita ngerti nanti kalau dia yamin ini di dalam kalimat sumpah? Itu bisa kita lihat dari konteks. Kalau orang sudah ngerti bahasa Arab itu bukan sesuatu masalah. Ya? Gitu. Di dalam bahasa kita ada nggak satu kata yang punya dua makna atau lebih? Ada, banyak. Iya kan? Nah, siapa yang tahu contohnya di antaranya? Kali. Tergantung ngomongnya apa. Saya mau ke kali. Itu maksudnya apa? Kali di situ? Sungai. Saya sudah ulangi berkali-kali. Sungai itu? Enggak. 3 kali 3, 6. Satu kata kali, tapi maknanya banyak. Jadi jangan heran juga bahasa Arab juga ada begitu, ya. Bahasa kita juga banyak. Jelas ya, Mahan? Kemudian yaumun sudah tadi, kabir sudah, qalamun mana kolam? Pena. Mahan nulis pakai pena ya, maka dihafalin. Kemudian kitabun, kitab ya. Kitab itu buku yang sudah ada tulisan. Itu disebut apa? Kitabun. Tapi kalau buku untuk menulis itu daftarun. Nah, mungkin ditambah ya untuk memperkaya sedikit kosakata. Jadi kalau buku untuk menulis daftarun.
Daftarun, daftar. Dalam bahasa kita ada daftar, tapi dalam bahasa Arab daftarun ini apa? Buku tulis. Ya. Daftar menu, ya, buku tulis menu. Secara asal, tapi dalam bahasa kita daftar itu udah apa namanya? Memang daftar apa namanya? Sudah berisi pilihan-pilihan makanan yang akan dipesan gitu, ya. Tapi dalam bahasa Arab daftar itu buku kosong. Jadi itu tanda yang pertama untuk isim apa? Isim diakhiri harokat tanwin. Dan ini tanda yang pasti bahwa sebuah kata itu isim saat kita melihat di akhirnya ada tanwin, domatain, fathatain, au kasrotain. Atani yang kedua, tanda isim menerima al. Apa itu al? Alif lam. Alif lam, ya. Ini sebutan yang kita pahami selama ini. Adapun secara asal dia bukan alif. Alif lam, huruf yang pertama itu bukan alif. Siapa dia? Mubasir. Siapa itu? Huruf apa itu? Bukan alif, siapa dia? Mana nama? Oh, ini nama ya. Arfan. Itu huruf apa? Al itu yang pertama itu bukan alif, itu huruf apa? Hah? Hamzah bukan. Ya bu, kalau ditanya Hamzah bukan. Karena masih belum jelas karena Hamzah ada dua. Belajar tahsin ya. Belajar makhraj ya. Apa munafal? Hamzah ya, Hamzah apa namanya? Empau munafal. Hamzah? Hamzah apa? Hamzah wasol. Apa itu Hamzah wasol? Hamzahnya tidak ada apa? Ain gitu ya. Jadi umahan harus pahami pertama penyebutan alif lam ini sudah melekat pada huruf ini yang secara asal atau aslinya dia itu bukan alif. Karena alif itu tidak pernah menerima harokat. Alif kan apa? Dalam kaidah tahsin alif itu sebagai apa? Huruf mad. Apa itu fungsi mad? Memanjangkan bacaan. Itu fungsi alif. Hanya memanjangkan bacaan dan dia tidak pernah bisa berharokat karena dia fungsinya untuk memanjangkan bacaan. Sementara ini kan kita baca al, gitu kan? Kalau dalam kalimat dia berharokat fathah, maka itu bukan alif. Dia ini hamzah wasol. Nah, hanya saja hamzah ada dua ya, hamzah wasol wa hamzatu qat'i. Ya, di awal selalu saya jelaskan ini karena ini berkaitan nanti dalam mengetahui, membedakan, membantu juga dalam membedakan isim atau fi'il. Ya. Sebelumnya ini yang baru ini ya mungkin ya. Umukesha mana Umukesha? Umukesha sudah pernah belajar tentang farku, perbedaan antara alif, wasol sama qat'i? Belum ya. Ummu Yumna mana Ummu Yumna? Itu Ummu Yumna yang tadi.
Oh itu Ibu Septi itu. Iya. Homogea ya, homogea. Sudah ya. Karena ini belajar sama saya anggap semuanya belum belajar tentang alif, wasol dan qad'i. Diingat baik-baik ini ya. Sekali lagi ini untuk nanti membedakan isim wal fi'il. Pertama, ya, terkadang di dalam tulisan Arab kita hanya menemukan seperti ini ya, seperti angka 1, ya gitu ya, seperti angka 1. Terkadang dalam tulisan, ya, kita hanya menemukan hurufnya seperti ini, tapi dia bisa jadi tidak. Bisa jadi dia pertama al-alif, al-alifu, ya. Kemudian bisa jadi dia hamzatul wasli, hamzatul wasl, hamzah wasl. Atau bisa jadi yang ketiga dia hamzatul qat'i. Yang ma'ruf kalau masih dengar hamzah qata' gitu. Sering ada yang menyebutnya begitu ya. Tulisannya itu hamzah qat'i. Ya. Jadi ini satu huruf yang bisa dia memiliki, bisa jadi salah satu dari 3 istilah ini. Bisa jadi dia alif, bisa jadi dia hamzah wasl, bisa jadi dia hamzah qat'i. Maka la budda minat tafarruq. Harus dari kita untuk bisa membedakannya nanti dalam kalimat apakah dia alif, wasl atau qat'i. Hanya saja kalau dalam tulisan sekarang sudah terbedakan. Cuma terkadang kalau orang nggak belajar masalah ini juga nggak akan bisa tahu dia itu huruf apa, tapi nggak tahu cara membedakannya nanti. Maka itu sesuatu kekurangan, ya. Orang tahu huruf untuk bisa membedakan. Pertama alif, ya, untuk alif. Jadi kita harus tahu ciri masing-masing. Untuk alif, saya tulis Indonesia saja ya. Untuk alif, tanda pertama alif, ya. Yang pertama, ciri alif yang pertama, dia tidak menerima harok, tidak diharokati, tidak diharokati, tidak menerima harokat. Jadi kalau jumpa seperti ini, di atasnya ada dhammah, fathah, kasrah atau sukun, maka dia bukan alif. Kedua, hanya sebagai ma. Tadi sudah kita jelaskan fungsinya sebagai yang paling utama alif itu huruf mad, memanjangkan bacaan. Kalau ada alif, pasti huruf setelahnya menjadi dibaca panjang. Kalau nanti jumpa begini, huruf sebelumnya nggak dibaca panjang, maka bukan alif. Nah, gitu, ya. Kemudian lanjutnya cirinya, ciri alif yaitu dia untuk posisi ya, dia tidak di awal kata, tidak di awal kata. Nah, sementara itu, nah ini yang kita bilang al tadi kan, ya, ini ya, ini ciri isim diawali al.
Pertama ini berharokat, kita mesti baca dengan harokat nih, al alif gitu kan. Karena dalam bahasa Arab nggak bisa awal dimulai tanpa harokat, pasti berharokat, dhammah, fathah atau kasrah. Nggak bisa bahasa Arab dimulai dengan sukun. Misalnya gini nih, lamnya sukun, siapa yang bisa baca itu? Nggak bisa kan? Nggak bisa dibaca mulai dari lam sukun, gimana bacanya? Nggak bisa, maka harus dimulai dengan harokat. Dan kalau sudah berharokat pasti bukan alif, ya pasti bukan alif. Dan alif tidak pernah di awal, dia hanya di tengah atau dia di akhir. Karena dia fungsinya untuk memanjangkan bacaan, memanjangkan huruf sebelumnya. Yang tadi satu harokat menjadi dua harokat. Kalau ada alif pasti dibaca dua harokat sebelumnya hurufnya. Ya, sudah. Ini untuk alif, ya, ini alif. Kemudian hamzah wasal. Sekali lagi, ini harus dikuasai karena ini nanti membantu untuk membedakan isim wal fi'il. Sudah habis ya video kamu? Ada enggak disimpan? Salah dari sini ya. Yang pertama hamzah wasal, perbedaannya dengan alif, ya. Perbedaan dengan alif untuk hamzah wasal. Pertama, kalau alif tidak menerima harokat, kalau dia bisa diharokati, bisa berharokat atau diharokati. Kenapa kita katakan bisa? Karena wasal ini kadang berharokat, kadang tidak berharokat. Semi gitu ya. Kadang-kadang harokat, kadang memakai harokat, kadang tidak. Kapan dia tidak diharokati? Kalau dia berada di tengah kata. Contohnya ini di tengah kata. Ini kan al kan? Al ini ya. Ini al juga nggak? Al. Ini di awal kata, ini di tengah kata. Ini bedanya. Kalau di awal kata kita baca al alif, kalau di tengah kata hamzatul wasli. Terbaca nggak dia? Ya. Kenapa dia dinamakan wasal? Wasal itu menyambung. Hukum wasal ini kalau berada di tengah kata wajib kita sambungkan dengan kata sebelumnya. Jadi ini bedanya. Kalau di tengah dia tidak terbaca, yang terbaca mana? Hamzatul, huruf setelahnya, lamnya yang terbaca. Nah itu dia. Tapi kalau di awal kita baca al alif. Ini kalau kita bersendiri kan kita baca ini apa itu? Al wasli pasti kita baca begitu. Kan gitu kan? Karena di tengah nyambung. Ya, inilah kenapa disebut hamzah wasal. Paham sampai sini? Ya, terlihat bedanya tadi alif sama ini? Terlihat ya? Ya, contoh alif. Nih. Al ma u. Mana alif nih? Habis ya. Alif mana di situ? Mana alif? Ini alif. Pengaruhnya membuat kata huruf sebelumnya dibaca panjang kan? Al-ma'u. Nah ini alif. Ya. Ini di depan hamzah wasal. Kalau di tengah pasti kita nggak baca dia. Apa kita baca? Wal ma'u. Itulah apa disebut hamzah wasal. Dia tidak memanjangkan huruf sebelumnya. Justru dia tidak terbaca kalau di tengah. Tapi kalau alif di tengah justru memanjangkan
huruf sebelumnya. Ya. Sekali lagi saya tekankan ini bukan pelajaran tasrif ya. Hanya saja ini bagian dari untuk membantu mengenali isim dan fi'il nanti. Karena ini ada pembahasannya nanti huruf-huruf yang dia ini masuk pada isim dan fi'il. Jadi itu apa yang dimaksud tadi bisa harokati. Kalau dia berada di awal wajib kita harokati, kalau di tengah ya. Wa alaikum ya. Assalam. Itu kan. Mahat bacanya apa? Waalaikumsalam gitu kan. Waalaikumsalam salah. Kenapa? Kalau kita baca waalaikumsalam karena waalaikumsalam kita baca ini waalaikumsalam kan kita bacanya gitu ya. Waalaikumsalam. Itu kan yang ma'ruf sebelum mahat belajar gitu ya. Sebelumnya bacanya assalamualaikum waalaikumsalam kan gitu kan. Ini tulisannya nih. Tulisannya begini. Ya. Waalaikumsalam. Ini huruf apa tadi? Alif dan yang kita sebut alif lam. Dia adalah hamzah wasal. Hukumnya apa kalau di tengah tadi? Harus menyambung. Kata yang di depannya ada hamzah wasal harus menyambung kepada kata sebelumnya. Sementara sebelumnya sukun waalaikum. Jadi bertemu dua sukun karena di tengah dia kan tidak diharokati. Jadi bertemu dua sukun. Agar menyambung huruf yang di depan harus diharokati. Maka Waalaikumsalam. Ini yang benar bacanya. Bukan Waalaikumsalam. Lagi ini umat sudah belajar, maka praktekkan umat. Kalau mau dipisah, bacanya bukan Waalaikumsalam, tapi Waalaikumsalam. Tapi salah juga karena hukum wasol kalau di tengah harusnya nyambung. Tetap kurang tepat. Ya, jadi Waalaikumsalam gitu ya. Kenapa? Kata setelah alaikum diawali hamzah wasol. Ya. Nah, itu. Kemudian Mas Nabil kita lanjut ke insyaallah ya. Pas sekali waktu ini. Karena asalnya tadi sekarang itu asal udah jam 4 ya. Jam 4 lewat baru selesai asal sekarang. Ya nafas ya. Walaupun sedikit paling tidak ada yang dapat gitu ya. Gitu. Ya, lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali ya. Kalau mahan enggak belajar ngapain coba di rumah? Pasti dengan si siapa? Si malas. Masya Allah ya. Bukan dia yang malas ya. Sekali lagi bukan dia yang salah, kita yang salah. Tapi kenapa dia jadi alibi ya? Dia yang HP yang melalaikan, HP yang bikin orang begini dan begitu. Sekarang saya tanya, yang salah dia atau kita? Kita enggak. Yang pegang atau yang dipegang? Yang pegang. Tapi kenapa dia yang salah? Itulah manusia, sukanya dari asal. Barakallahu fiik. Itulah kerjaan manusia. Ya, hanya mau benar, tidak mau disalah. Tidak mau disalah. Ya. Asal. Kemudian ini tadi secara harokat, secara posisi dia hanya berada di awal kata, ingat. Jadi wasol tidak pernah di tengah, tidak pernah di akhir. Dia selalu di awal kata. Di awal kata. Posisi, lengkapi aja ya. Saya nulis ini dilengkapi. Posisinya di awal kata. Hanya, kalau perlu ditambah, hanya di awal, hanya berada di awal kata. Yang nulis gitu lengkap. Ya. Sudah, itu ciri wasol. Terakhir qad sekarang.
hamzah qat'i ya. Hamzah qat'i. Untuk hamzah qat'i pertama, bentuknya udah kita sering kenal. Hamzah qat'i itu kadang seperti ain yang kepalanya ain yang badannya putus ya. Kadang dia di atas alif, kadang dia di bawah alif, kadang dia di atas waw, kadang dia di atas ya, kadang dia tidak di atas apapun. Inilah dia qat'i ya. Jadi kalau bentuknya sudah begini, jangan ragu dia qat'i maksudnya. Masalahnya kalau nanti hanya nulisnya begini, kadang nulisnya cuma begini ya. Kalau dalam tulisan, kalau Al-Quran iya, kalau orang Arab nulis mana nggak ditulis begini ya. Jadi dia nulis gini aja. Nah, gitu. Maka kita harus tahu. Itu kalau tulis tangan, kalau ketik di HP ya sudah ada maksudnya hurufnya ya. Pasti begitu karena udah diedit seperti itu di HP ya. Jadi ini kalau hamzah wasol di dalam Al-Quran itu ada short kecil. Ini qat'i ya. Hamzah wasol itu ada short kecil, sering ditulis begini Al-Quran. Short yang kan short itu gini, tapi dia putus, cuma tulis gini aja. Di atas alif. Nah, itulah dia hamzah wasol ya. Tuh. Kemudian cirinya ya. Yang pertama secara harokat selalu berharokat. Ini dia bedanya dengan alif dengan kalau alif tidak diharokati, kalau ini semi, kalau ini selalu berharokat. Selalu berharokat, dhammah, fathah, kasrah atau sukun. Ya. Dimanapun dia berada. Kemudian posisi di depan, bisa di depan, belakang atau akhir. Ini hamzah qat'i kan? Al-alifu. Ini hamzah qat'i ini. Ya. Tidak mungkin hamzah wasal, tidak mungkin alif karena dia berharokat. Ini hamzah qat'i. Ini di tengah. Ini dia di akhir. Dia selalu berharokat ya. Selalu berharokat dan posisinya di awal di awal, tengah, akhir ya. Ummahat pakai bahasa ummahat lah, lengkapi gitu ya. Kalau nulis kayak saya nanti khawatirnya pas baca ulang nggak paham pula gitu. Ya, jangan sampai ummahat nulis nanti pas murojaah nggak paham tulisan sendiri. Kadang terjadi seperti itu. Sekarang dia paham masalahnya, pas Ustadz jelasin dia paham. Masalahnya besok udah mikirin yang lain, pas baca ini maksudnya apa? Nah, itu masalah itu. Hati-hati seperti itu ya. Terjadi kadang tuh. Dan saya juga mengalami sering kadang itu Mbak ya. Nulis kadang dari Ustadz separuh-separuh gitu. Saat itu kita paham memang. Makanya saya bilang tadi dilengkapi di awal kata, maksudnya apa? Hanya berada di awal kata, ya dilengkapi gitu. Sekarang paham, besok belum tentu ya, Wahad, itu masalahnya. Enam, sudah diingat baik-baik ini perbedaan alif, wasol, qat'i. Dihafalkan baik-baik ya. Ingat ini nanti berkaitan di dalam menentukan kata. 6. Nastamir, kita lanjutkan. Jadi itu contohnya sudah dikasih alif lam menerima al. Jadi sekali lagi itu hamzah dan lam. Walaupun penyebutannya udah berakar seperti itu alif lam, yang penting umat sudah tahu bahwa dia bukan alif, ya. Nah, masalahnya nanti ngajarin anak jangan pula dipraktekkan begitu lagi. Alif di atas a, alif di bawah i, alif di depan u, ya, hamzah bukan
alif. Ya. Lagian gak usah capek-capek alif di atas A, udah langsung aja. Anak-anak itu kan doktrin belajarnya. Ya, talqin. Kalau anak kecil itu belajarnya model talqin. Ini di atasnya bentuk begini, kamu kasih dia jadi U nak bacanya, kan gitu kan. Kalau harokatnya gini, ini jadinya A nanti dia. Ini jadinya I. Sudah tahu dia. Kasih tahu aja hurufnya, hijaiyah itu apa, nanti kalau jumpa ini jadi A, ini jumpa jadi ini, jadi U, ini jadi I. Alas ya. Lama itu kan metode lama. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, lama kan? Langsung saja A, ba, ta, sa, B, I, B, T, C. Nah, langsung U. Ya gitu aja, selesai. Kelas ya. Gitu. Zaman sekarang sudah serba praktis. Belajar juga harus praktis. Oh, kalau belajar nggak bisa praktis ya Mahat, beda ya. Untuk belajar nggak bisa praktis ya. Nggak ada yang praktis kalau belajar. Harus dengan mujahadah, pengorbanan. 6. Jadi itu contoh yang di atas tadi saat bertanwin dikasih alif lam. Al yaminu, al yaumu, al kabiru, al qalamu, al kitabu. Maknanya sama. Ya. Yaminun sama al yaminu artinya kanan tadi, atau sumpah, atau yang beruntung ya. Hanya saja yang perlu diingat, antara tanwin dan alif lam tidak boleh satu kata. Tidak boleh dibaca al-yaminun, karena tanwin dan alif lam tidak boleh bersamaan. Kalau ada alif lam jangan tanwin, kalau begitu juga kalau ada tanwin jangan ada alif lam. Ya. Itu yang enggak boleh satu tempat. Hukumnya tidak boleh satu tempat. Ya. Selanjutnya Maghrib jam 6.15 ya kalau nggak salah ya. Jam 6.15 kalau nggak salah ya. 6.15 atau 6.20 ya. Ya sekitar segitu. Mungkin kita selesai bisa sampai 6:15 ya. Atau gimana? Kita cukupkan sampai setengah 6? Sampai? Ya, kelas 6. Ya. Enak guru bisa diajak nego gitu kan? Ya. Enggak, soalnya waktunya itu Iya, mepet. Ya memang. Ya, saya ngerti. Makanya Umar harus ngomong gitu ya, kalau Ustaz mah enggak ngerti dia, ya. Ustaz mana ngerti begitu, ya. Ustaz biasa ditunggu, enggak menunggu gitu ya. Jadi kelas, ada pertanyaan sebelumnya? Jadi kita baru bahas 2 ini, sedikit-sedikit nggak apa-apa di awal ya, begitu memang penyesuaian dulu ya. Mungkin sebelumnya belum pernah belajar ya, belum pernah digunakan itu, nganggur aja akal itu kan selama ini ya. Nah, maka sekarang ini berusaha ya, udah masuk pula begini ya, tambah-tambahan. Nah, untuk sekali lagi saya ingat kalau ada tambahan fawaid dari saya itu usahakan catat, jangan jauh-jauh dari pembahasan. Agar kalau murojaah baca dia terbaca juga. Kalau nggak muat ya tulis, kasih footnote, kertas note itu ya, tulis di situ, tempel. Contoh ini pembahasan alif di mana, alif lam, nggak usah jauh-jauh, jangan di belakang pula nggak terbaca nanti. Kan gitu kan? Baca di sini tanda isim alif lam, tapi nggak kelihatan dia. Tapi kalau ada ditempel paling nggak muat nanti kan lihat ini fawaid yang mana kan gitu kan? Oh ini untuk alif lam, baca lagi gitu. Ya Mahat. Ya. Jadi harus saya jelaskan metode belajar. Karena apa? Orang banyak nggak paham cara belajar itu bagaimana, gitu ya. Yang penting datang aja, nggak bisa gitu, Mahat ya. Manusia cari dunia aja pakai cara nggak? Pakai cara nggak cari dunia? Apa masa cari akhirat tidak pakai cara aja? Ya.
Sangat tidak mungkin ya mahad. Nah, jadi sekali lagi kalimat ada 3 tadi ya. Ismun, fi'lun, harfun. Jadi yang kita bahas hanya tentang isim dan fi'il. Kemudian baru kita pelajari 2 tanda isim, tanwin, isim itu diakhiri tanwin, dan isim itu diawali alif lam. Ya, fawaid sekali lagi nanti diulang-ulang, dicatat dan diulang. Kelas 6 kita akhiri ya. Kalau tidak ada pertanyaan, memang di awal ini sedikit ya, tidak ada pertanyaan insyaallah ya. Atau bisa jadi karena terlalu banyak pertanyaan nggak bisa nanya gitu ya. Ya mudah-mudahan gitu ya, enggak ya. Kelas ya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.